Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan di dalam hidup ini. Salam kenal dengan saya, insyaallah menjadi pengampu mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Yang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teori dan konsep kepemimpinan. Nama Sunaryadi, ya, tempat tanggal lahir, saya lahir di Bangkalan 2 Februari 1967. S1 saya tempuh di Unsud Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kemudian S2 di Institut Pertanian Bogor, S3 di Institut Pertanian Bogor. Pekerjaan sebagai PNS diperbantukan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan untuk sementara alhamdulillah dapat amanah sebagai kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Alamat di Jalan Pepaya 141 Lingkar Timur. Nomor telepon 081310584288. Email sunaryadi@umb.ac.id. Kita ke pendahuluan, ya. Mengapa pemimpin dibutuhkan? Karena banyak orang memerlukan figur pemimpin. Dalam beberapa situasi, seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya sebagai tempat pengambil alihan risiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya, sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. Definisi kepemimpinan: 3 implikasi kepemimpinan sebagai proses mengarahkan, mempengaruhi aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Ya, nanti Anda bagaimanapun setelah lulus kuliah ini tidak lepas dari persoalan kepemimpinan ini. Yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikut. Ya, pasti di dalam sistem kepemimpinan itu ada pimpinan, ada bawahan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Ini beberapa hal, ya, tentang kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan itu sendiri adalah suatu proses mempengaruhi atau memberi contoh atau memberi teladan dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi harus ada tujuan, ya, yang menjadi panglima nantinya. Kemudian hakikat kepemimpinan ini juga merupakan seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Ini ada garis bawahnya, harus kita punya tujuan bersama. Kemudian berikutnya, kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian melibatkan 3 hal, yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Ini adalah beberapa item tentang hakikat kepemimpinan. Pimpinan formal, ya, dibagi menjadi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki dasar legalitasnya diperoleh dari penunjukan pihak yang berwenang, artinya memiliki legitimasi, harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, mendapatkan dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya, memperoleh balas jasa atau kompensasi baik material ataupun imaterial tertentu.
kemungkinan mendapatkan peluang untuk promosi, kenaikan pangkat atau jabatan, dapat dimutasikan, diberhentikan, dan lain-lain. Mendapatkan reward dan punishment juga. Dan selanjutnya memiliki kekuasaan atau wewenang. Sedangkan pimpinan informal ini bisa kita lihat sebagai contohnya di tokoh masyarakat, misalnya pemuka agama, adat, LSM, guru, bisnis. Nah, kalau di Bengkulu ada tetua adat yang memang banyak kita temui di masyarakat. Sebagian tidak atau belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai pimpinan. Ya, ini pimpinan informal ini ya. Kemudian masa kepemimpinannya sangat tergantung pada pengakuan dari kelompok atau komunitasnya. Kalau misalnya kelompok masih mengakui, tetap dia menjadi pemimpin. Tapi kalau sudah tidak diakui, ya jelas dengan sendirinya dia akan turun sebagai atau tidak dipercaya sebagai pemimpin. Tidak di backup dari organisasi secara formal, tidak mendapatkan imbalan atau kompensasi. Ya. Biasanya sifatnya kerelaan. Ya. Tidak mendapat promosi atau kenaikan pangkat, mutasi, dan tidak memiliki atasan. Jadi sifatnya memang informal, tidak ada kenaikan pangkat ya, dan bahkan waktu itu juga masa tugasnya juga tidak bisa kita tentukan. Yang jelas tidak ada reward dan punishment. Beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. Kemudian adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. Yang keempat, ya, kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. Ini adalah komponen di dalam kepemimpinan. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Yang berikutnya, kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. Kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di istilah kita di agama Islam, kalau kita mendapatkan pemimpin yang baik, mendapatkan teladan yang baik, kita menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mengikutinya. Transisi dalam teori kepemimpinan ada 4 pendekatan yang dapat dibuat atau membuat pemimpin menjadi efektif. Ya. Yang pertama, pendekatan berdasarkan sifat kepribadian umum yang dimiliki oleh si orang pemimpin lebih besar daripada yang bukan pemimpin. Berdasarkan pendekatan tingkah laku pemimpin, berdasarkan pendekatan kemungkinan atau situasional, kemudian pendekatan kembali kepada sifat atau ciri dari suatu perspektif yang berbeda, yaitu mencoba mengidentifikasi seperangkat diri pemimpin yang menjadi acuan orang lain. Nah, teori dan model kepemimpinan. Yang pertama kita soroti dari teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas, misalnya fisik, mental, dan kepribadian yang terkait atau dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi daripada pemimpin. Yang pertama, ya, yang A itu ada intelijensia. Para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Nah, ini biasanya terjadi kita pilih ya, yang mempunyai intelijensia atau terpilih orang yang mempunyai intelijensia yang lebih tinggi dari pengikutnya. Kemudian yang berikutnya kepribadian, kepemimpinan yang efektif. Ya. Jadi kalau dia punya kepribadian yang baik, maka kepemimpinan itu akan menjadi lebih efektif.
Kemudian karakteristik fisik seperti usianya sudah mapan, usianya usia yang stabil di dalam pemikirannya. Nah, ini ada ciri atau karakteristik yang tinggi badan misalnya. Ini juga bisa juga dijadikan ini, tapi tidak spesifik ya, berat badan dan penampilan. Kemudian berikutnya teori kepribadian perilaku. Ini studi dari University of Michigan. Pemimpin yang job-centered, pemimpin yang berpusat pada bawahan. Kemudian yang berikutnya studi dari Ohio State University ya. Yang pertama membentuk struktur kan, dan yang kedua adalah konsiderasi. Kemudian teori berikutnya adalah teori kepribadian situasional ya. Ini merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu ya. Ini teori situasional. Kemudian pendekatan terbaru dalam kepemimpinan, yang pertama teori atribusi kepemimpinan. Kemudian teori kepemimpinan karismatik, yang berikutnya kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Nah, pemimpin transaksional ini adalah pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Kemudian yang kedua, pemimpin transformasional. Ya. Pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki karisma. Nah, dasar konseptual kepemimpinan perspektif Islam itu bisa dengan cara pendekatan normatif, pendekatan historis, bisa juga kita lakukan pendekatan secara teoritis. Ya. 3, dan konseptual dalam perspektif Islam tidak harus digunakan. Ya, ini bisa kita lakukan pendekatan normatif. Misalnya prinsip tanggung jawab dalam organisasi ya. Yang kedua ini prinsip etika tauhid ya, kaitannya dengan akhlak, karena Rasulullah atau Nabi Muhammad itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlak dan ketawitan. Kalau kita pernah mendengar salah satu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa beliau diutus Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak dan menegakkan ketauhidan itu, keesaan Allah. Yang berikutnya adalah prinsip keadilan. Yang berikutnya pendekatannya adalah prinsip kesederhanaan. Ini adalah konsep yang luar biasa sebetulnya yang bisa kita terapkan di dalam kepemimpinan. Beberapa kepemimpinan situasional. Yang pertama model kepemimpinan kontingensi yang dikembangkan oleh Fiedler, bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Ya. Ini kita LPC scale ya. Ini gaya berorientasi tugas, gaya berorientasi dukungan. Nah, kondisi situasi terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah hubungan pemimpin anggota, yaitu derajat baik buruknya hubungan antara pemimpin dan bawahan. Kemudian struktur tugas, yaitu derajat tinggi rendahnya strukturisasi, standarisasi, dan rincian tugas pekerjaan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah
kekuasaan posisi, yaitu derajat kuat lemahnya kewenangan dan pengaruh pemimpin atas variabel-variabel kekuasaan seperti memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi bagi yang melanggar. Ini gambar model kepemimpinan kontingensi Fiedler ya. Ini semakin ke atas adalah gaya kepemimpinannya ya, berorientasi dan nilainya semakin tinggi. Ini berorientasi tugas, hubungan kemanusiaan. Ini semakin ke kanan, ini mulai dari levelnya sangat tidak menyenangkan, menyenangkan, dan sangat menyenangkan. Jadi inilah yang digambarkan oleh Fiedler. Kemudian model yang kedua, model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Newton. Fromm dan Newton berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan tentunya, atau situasi yang organisasi yang dipimpinnya. Model tersebut harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan yang harus mereka gunakan dalam berbagai situasi. Ya. Tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Perhatian utama terletak pada masalah yang harus dipecahkan dan situasi di mana terjadi permasalahan. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam suatu situasi tidak boleh bertentangan dengan gaya yang digunakan dalam situasi yang lain. Terdapat sejumlah proses sosial yang mempengaruhi kadar keikutsertaan bawahan dalam pemecahan masalah. Ini adalah model yang dikembangkan oleh Fromm dan Newton. Kemudian model jalur tujuan, path goal model ya, menurut Robert G. Hause, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif ya, ada energi positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Teorinya disebut sebagai jalur tujuan karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Jadi memang ini harus terlihat tujuan dengan jelas, apa yang akan kita capai, kemana kita akan tuju. Ini adalah model jalur tujuan. Ini ada faktor perilaku pemimpin ya, bisa direktif, suportif, partisipatif, berorientasi pada prestasi. Kemudian karakteristik pribadi bawahan, ini tempat pengendalian, pengalaman, dan kemampuan. Selanjutnya faktor lingkungan, tugas, sistem wewenang formal, dan kelompok ya. Kemudian pengikut atau bawahan itu berhubungan dengan persepsi dan motivasi. Selanjutnya perolehannya adalah biasanya tingkat kepuasan dan prestasi. Yang keempat, teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard. Ya, Hersey dan Blanchard ini mengembangkan 4 gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh manajer. Yang pertama itu mengatakan atau telling, ya. Yang kedua itu menjual atau selling. Yang ketiga itu partisipasi atau participating, ya. Yang keempat delegasi atau delegating. Kemudian dilanjutkan ya, Hersey dan Blanchard itu hubungan antara pemimpin atau pimpinan dan anggotanya mempunyai 4 tahap atau fase yang diperlukan bagi pemimpin atau bagi pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu yang pertama ya, perhatian pimpinan pada tugas sangat tinggi. Anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan, struktur, dan prosedur kerja. Tahap kedua, di mana anggota sudah mampu menangani tugasnya. Perhatian pada tugasnya sangat penting karena bawahannya belum dapat bekerja tanpa struktur. Yang tahap ketiga, ini di mana anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan motivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara aktif mencari tanggung jawab yang lebih besar.
Yang terakhir, yang keempat, tahap ini di mana anggota sudah mulai percaya diri, dapat mengarahkan diri, dan berpengalaman. Pemimpin dapat mengurangi jumlah perhatian dan pengarahannya. Nah, ini kepemimpinan dan perilaku organisasi ini dari rendah sampai ke tinggi. Ini berhubungan dengan tingkah laku hubungan, ya, memberikan tingkah laku untuk mendukung. Ya, ini rendah ke tinggi juga tingkah laku hubungan, memberikan pedoman atau pengarahan. Ini akan terlihat ya hubungan yang tinggi dan tugas yang rendah. Ini yang kuadran keempat ini hubungan yang rendah dan tugas rendah. Nah, ini tugas tinggi dan hubungan tinggi. Tugas tinggi dan hubungan yang rendah. Ini yang model kepemimpinan situasional versi. Kemudian yang kelima, pendekatan hubungan berpasangan vertikal. Jadi pemimpin mengklasifikasikan bawahan ke dalam anggota dalam kelompok dan anggota keluar kelompok. Anggota dalam kelompok ini memiliki rasa keterikatan dan sistem nilai yang sama dan berinteraksi dengan pemimpinnya. Ya, sistem nilainya yang sama dan keterikatan kelompok. Kemudian yang berikutnya anggota luar kelompok. Mereka memiliki kesamaan yang lebih sedikit dengan pemimpinnya dan tidak membagi banyak dengannya. Nah, perbedaan pemimpin dan manajer ini yang sering sekali rancu dan kita harus bisa memilah. Kalau pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain, itu pemimpin. Sedangkan manajer itu ditunjuk dan memiliki kekuasaan legitimasi untuk memberi penghargaan maupun memberi hukuman pada bawahan atau pengikutnya. Nah, 7 hal yang membedakan pemimpin dengan manajer. Yang pertama adalah pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi tertentu, baik formal maupun non-formal. Kemudian pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sedangkan manajer selalu ditunjuk. Kemudian pengaruh yang dimiliki pemimpin karena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena dimilikinya otoritas formal, ya. Jadi karena dimilikinya otoritas formal ini, ya, seorang manajer dia mampu memberikan pengaruh. Kemudian pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, sedangkan manajer berpikir jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, pemimpin memiliki keterampilan politik dan menyelesaikan konflik, sementara manajer menggunakan pendekatan formal legal. Kemudian pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara manajer berpikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. Kemudian yang ketujuh, pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. Nah, ada beberapa kriteria kepemimpinan dan manajerial. Yang pertama itu ciri efektivitas manajerial. Yang pertama, tingkat energi dan toleransi terhadap stres. Kemudian yang berikutnya rasa percaya diri, integritas, motivasi kekuasaan, orientasi pada keberhasilan, serta kebutuhan akan afiliasi yang rendah. Ini beberapa tingkatan efektivitas manajerial. Manajer yang efektif ini berhubungan dengan keterampilan teknis, kemudian ya keterampilan antar pribadi dan keterampilan konseptual. Sekian dulu, wassalam, terima kasih.